والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، rasa ta'zim wal ikram yang paling terutama, yang seagam-agamnya, yang seala-alanya dan seakbar-akbarnya kepada ayahanda rohani kita bersama, yakni Nabi beserta keluarga. Kita doakan bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan dan Maha menyehatkan memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada Abi segera dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada wali beserta keluarga, kepada seluruh bidak-tikus atau ahli pendidik yang berada di daerah yang sangat kita cintai ini, baik yang mengajar di waktu malam maupun yang mengajar di waktu siang. Dan tidak lupa pula rasa hormat dan kemuliaan kami kepada seluruh tolabah-tolabah, santriwan dan santriwati yang kami sayangi dan kami cintai, pula yang kami banggakan. Hadirin para pendengar di mana berada, kami ucapkan selamat malam khususnya kepada seluruh para pemirsa yang telah berhadir langsung menyaksikan acara sayembara berpidato di tahun 2019 ataupun 1440 Hijriah kepada di malam Selasa tanggal 1 Maret 2019, yakni pada malam ini. Para pemirsa yang kami muliakan, pada malam ini sama-sama akan kita saksikan dan akan kita dengarkan para peserta-peserta yang akan memaparkan isi pidato dari hadapan kita semua, yang tentunya isi-isi tersebut memberikan sensasi tersendiri bagi kita berupa edukasi, inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Dan pula para peserta-peserta yang akan tampil insyaAllah pada malam ini merupakan peserta-peserta yang telah memenangkan di babak penyisihan di 3 tingkatan, yakni tingkatan ibtidaiyah, tingkatan sanawiyah dan tingkatan aliyah. Maka malam ini merupakan malam puncak daripada babak semifinal. Setelah malam ini, insyaAllah setelah kita mengikuti ujian kita, maka kita akan memasuki babak grand final, yang mana disitulah akan ada dari tiap-tiap tingkatan juara satu yang akan memperebutkan atau menang label Silok Pediu di tahun 2019 ini. Sebelum kita tampilkan ataupun kita sebutkan nomor-nomor peserta yang akan tampil pada malam ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita perkenalkan dewan-dewan juri yang bertindak sebagai juri pada malam ini, yang akan memberikan penilaian bagi peserta-peserta yang akan tampil pada malam ini. Di antaranya, di samping saya ada guru kita Tengku Fadil Fahmi dan Aceh Bidu yang bertindak sebagai juri isi. Di hadapan saya ada Tengku Saifuddin yang berasal dari Aceh Bidu yang bertindak sebagai juri hadapan. Dan di samping beliau ada guru kita Tengku Musafir dan Aceh Utara yang bertindak sebagai juri fasaha. Acara kita pada malam ini diawasi dan dikawal ketat oleh para pengawas agar berpengaruh agar terlaksananya acara kita pada malam ini dengan hikmat dan lancar. Amin. Dan kami rekomendasikan kepada seluruh santriwan-santriwan yang berkenan untuk mengikuti puisi, maka kami harapkan untuk berdiri puisi tepatnya di samping balai kelas 7 agar acara kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kita dengarkan peserta-peserta yang akan tampil pada malam ini di babak semifinal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nomor peserta 174, 142, 155, 202, 203, 233, 241, 242 dan 250. Inilah peserta-peserta yang akan tampil pada malam ini insyaAllah ta'ala. Adapun peserta yang akan tampil pada pertama kali ialah peserta yang memegang nomor 174 dan kami beri
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ونبي العلوم والعلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kata-kata takbir yang setinggi-tingginya kepada Nabi wa alihi, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takbir kepada walihi wa alihi, semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kaum guru sekalian yang rela memutar roda pendidikan di daerah yang kita cinta ini, rela mengajari kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan bertahun-tahun mereka tak bosan-bosannya mengajari kita. Dan yang teristimewanya kepada juri yang bertindak sebagai juri keadaban dan juri kebangsaan dan juri isi dan tunggu MC yang sekiranya memanggil nomor urutan saya. Dan yang teristimewa pada seluruh masyarakat muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini coba kita membuka mata dan melihat bagaimana situasi dan kondisi umat manusia pada zaman ini. Sungguh sangat memprihatinkan, memalukan, bahkan menyedihkan. Umat Islam pada hari ini, manusia pada zaman ini, orang kaya mendalimi orang miskin, presiden mendalimi rakyatnya, dan rakyatnya tidak menerima atas kedaliman presidennya, hingga terjadilah kericuhan dan terjadilah kebentrokan. Maka dari itu tergoreslah hati sang Al-Fakir ingin membahas satu cuplikan pidato yang bertema krisisnya hak asasi manusia di zaman ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umat manusia yang namanya hak, melalui diturunkan agama Islam ke atas permukaan bumi ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak asasi tidak diberikan oleh manusia, tidak diberikan oleh presiden dan tidak diberikan oleh gubernur, tidak diberikan oleh bupati, akan tetapi hak asasi telah terlebih dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak mengenai per individu Allah berikan hak asasi kepada semua manusia. Tidak mengenai apakah dia muslim atau non muslim. Maka masih ada pada hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestin, mereka menderita dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Sungguh sangat biadab. Anak-anak di bawah umur 5 tahun mereka potongkan lehernya. Masjid tempat ibadat Masjid Baitullah mereka hancurkan. Sungguh sangat biadab. Inilah kesempatan kita untuk berjihad di jalan Allah sesuai kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina
memiliki babusan. Islam memandang umat manusia dengan penuh huruf dan penuh keagungan. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kata Allah, telah kami muliakan anak-anak Adam kata Allah, dan kami tanggung mereka dari darat, dan kami tanggung mereka dari laut, dan kami rezekikan mereka daripada harta rezeki-rezeki yang bagus, dan kami lebihkan mereka daripada orang-orang yang telah kami lebihkan kata Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini memberikan makna kepada kita semua yang bahwa pentingnya hak asasi manusia. Semua orang memiliki hak asasi manusia. Islam memiliki karakter dan memiliki karakteristik yang keistimewaan. Di antaranya ialah politik, sosial, ekonomi, dan intelektual. Semuanya dimiliki oleh individu orang. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang kami muliakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan bagi kita umat Islam untuk merendahkan dan meremehkan martabat orang lain, karena ini bertauran dengan yang namanya hak asasi manusia. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nasa fid dunya. Bahwa sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang mengazab manusia dalam dunia. Ma'asyiral muslimin dan hadirin kami muliakan. Sehingga itu antara karakter dan keistimewaan tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dihilangkan, karena ini berdaulat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah wada, perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dalam khutbah wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yawmi talqawna rabbakum, kata Nabi. Bahwa sesungguhnya darah kalian, harga kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian seperti haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini, pada kalian ini, ila yawmi talqawna rabbakum, sehingga kalian semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Nabi ini menegaskan kepada kita yang bahwa kita yang wajib menjaga di atas permukaan bumi ini ialah haramnya darah, haramnya kehormatan, dan haramnya harta. Akan tetapi pada zaman ini darah umat manusia, darah umat Islam bagaikan binatang yang tidak ada harganya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dimuliakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntut kepada kita hak-hak yang bersamaan dengan anak Adam dan hak-hak yang bersamaan dengan manusia. Semuanya berhak mendapat hak asasi, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim kah dia, anak kalangan muslim, anak kecil kah dia ataupun dewasa, semuanya berhak mendapatkan hak asasi manusia. Tiada perbedaan antara pemimpin dan hakim, tiada perbedaan antara orang Arab dan non Arab, sesuai. Tidak perbedaan di antara anak kecil dan dewasa, sesuai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, kata Nabi. Wa inna abakum wahid, kullukum min Adam, wa Adamu min turab, akramakum indillahi atqakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa li arabi wa laysa li arabi al-arabi illa bi taqwallah. Wahai manusia, kata Nabi, kalian semua ialah Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu, dan kalian semua diciptakan daripada Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Dan tiada yang lebih mulia daripada kalian, melainkan
dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beda antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang saya sebut ialah hadis Rawal Bukhari, hadis yang kedua hadis Rawal Muslim, hadis yang ketiga yang saya sebut hari ini ialah hadis riwayat Al-Tabrani. Maka dari itu dapat kita simpulkan yang bahawa hidup dalam dunia ini memiliki hak asasi manusia. Tak seorang pun yang tak punya hak asasi manusia. Maka dari itu, baik bersegi pendapat dan pemikiran, semuanya wajib kita hargai semua. Karena Rasulullah SAW ketika mengeluarkan pendapat berkaitan dengan sahabat-sahabat, beliau menurunkan pendapatnya dan mengambil pendapat sahabatnya. Masyarakat muslimin dengan hadirin yang kami muliakan. Padahal Rasulullah, diam Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, semuanya menjadi hadis. Akan tetapi beliau karena teringat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menjalankan tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menghargai semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selaku umat manusia, kita selaku orang yang tak berpangkat apa-apa, Rasulullah yang berpangkat saja menghargai dan menghargai jiwa seseorang. Dan Rasulullah SAW di manakala beliau sedang berjihad, beliau mendahulukan anak-anak pasukannya dan beliau mendahulukan bawahan-bawahannya. Maka dari itu kita dapat mengambil daripada segi perbuatan Rasulullah itu seperti demikian. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam menuntut. Hanya ini yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.